menerapkan konsep kurikulum merdeka itu sesuai dengan pemahamannya, itu juga boleh. Artinya coba-coba, sehingga coba-coba ikut menerapkan kurikulum merdeka. Nah, mulai diterapkan kurikulum merdeka ini tahun ini, tahun 2022 gitu ya, wajib untuk sekolah. Uji cobanya sudah dari kemarin, tapi tahun ini sudah mulai diimplementasikan di seluruh sekolah penggerak dan di sekolah-sekolah yang siap untuk melakukan implementasi. Kemudian kurikulum merdeka ini akan ditinjau kembali pada tahun 2024. Untuk selanjutnya apabila tidak ada hambatan, maka akan di tahun 2024 akan diterapkan di seluruh sekolah yang ada di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau nanti menterinya tidak ganti, gitu ya. Kalau ganti mungkin ada pemikiran lain, gitu ya, ada pemikiran untuk mengubah kembali. Gitu ya. Tidak apa-apa, bukan karena ganti menterinya, tapi mungkin nanti situasinya juga sudah berubah. Jadi kemungkinan berubah lagi, tapi tetap bibitnya dari kurikulum 13 berubah ke kurikulum merdeka, gitu ya. Nanti kemungkinan namanya tetap kurikulum merdeka atau berubah nama, gitu ya. Tetap barangnya itu kemudian namanya berubah, karena biasanya perubahan kurikulum itu kebanyakan kan begitu, gitu ya. Mengubah nama tapi isinya sama, gitu ya. Karena kalau namanya sama, ya proyeknya tidak keluar. Kalau berubah nama kan jadi ada untuk alasan proyeknya, itu ya, untuk mencairkan dana. Jadi di sini ya tentang perubahannya, nanti kalau tidak atau kurang paham nanti silahkan kita diskusikan. Jadi kurikulum merdeka itu intinya dasarnya kurikulum 2013 dan kurikulum 2013 revisi menjadi kurikulum prototipe, kemudian namanya menjadi kurikulum merdeka, diimplementasikan mulai tahun ajaran sekarang, gitu ya, secara serentak untuk sekolah-sekolah penggerak, dan nanti akan ditinjau pada tahun 2024 untuk diterapkan. Jadi artinya kalau kurikulum itu dianggap bagus, gitu ya, maka akan diterapkan di seluruh sekolah yang ada di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kemudian ini kompetensi generik, ya, generik kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta didik. Kalau dulu istilahnya 4C, gitu ya, kreatif, kolaboratif, kemudian kritis, dan komunikatif. Sekarang menjadi 6C, nambah, gitu ya, nambah 2, ada citizenship dan ada pendidikan karakter atau karakter education. Sehingga yang dari 6C berubah menjadi 6C, dari 4C menjadi 6C, jadi creativity, kreatif, kolaborasi, kemudian ada citizenship, pendidikan kewarganegaraan, ini ditekankan kembali sehingga ada kaitannya dengan apa yang disebut dengan pelajar Pancasila, ini karena untuk membentuk citizenship ini. Kemudian critical thinking, berpikir kritis, karakter education, gitu ya, dan lebih ditekankan kembali tentang pendidikan karakter yang dulu sempat dikuatkan dalam penguatan pendidikan karakter, dan communication. Oh ya, tapi ini belum disinggung ya, bahwa ini yang tengah tadi belum saya terlewat, untuk merealisasikan kurikulum dari mulai kurikulum KBK 2004 sampai kurikulum Merdeka sekarang ini, pemerintah sudah menggalakkan beberapa perubahan di sekolah. Dari mulai penguatan pendidikan karakter PPK, itu ya, tambah K-nya itu jadi penguatan pendidikan karakter dan kompetensi. Kemudian literasi ini juga masih tetap harus terus digerakkan ya, bisa dari mulai literasi dasar sampai literasi digital. Kemudian tadi yang ini yang 6C itu adalah keterampilan abad 21 yang tadi kita tidak lanjuti ke 4C, dan pembelajaran itu harus menekankan pada
keterampilan-keterampilan yang hot, higher order thinking skill. Jangan menekankan pada pembelajaran yang low atau yang low order thinking skill. Nah, ini kebijakan-kebijakan pembelajaran ya, kebijakan-kebijakan yang mewarnai implementasi kurikulum sejak kurikulum berbasis kompetensi tahun 2004 sampai kurikulum Merdeka Belajar sekarang ini. Jadi setidaknya ada 4 kebijakan besar ini yang fokusnya nantinya di dalam prosesnya penekanan pada literasi dan di dalam output atau dan outcome-nya menekankan pada generik kompetensi ini. Jadi diharapkan melalui pembelajaran tadi gitu ya, yang menarik bagi peserta didik, maka diharapkan mereka memiliki minimal kompetensi ini. Makanya disebut dengan generik kompetensi. Ada kompetensi kreativitas, kolaborasi, citizenship, critical thinking, karakter, education, dan communication. Dari 6 kompetensi minimal ini, bahkan mungkin di sekolah-sekolah bisa diajarkan lebih banyak lagi set-nya, itu ya bisa 7 set, bahkan bisa sampai 9 atau 12 set, silakan dikembangkan lebih lanjut, tapi minimal 6 set ini ya, makanya dikatakan sebagai generik. Artinya minimal yang harus dimiliki. Tolong nanti dicek anak-anak itu ya, dari level manapun, dari mulai kelas 1 sampai kelas 6, cuman mungkin beda itu ya, kreativitas kelas 1 dengan kreativitas kelas 6 itu kan beda, tapi tetap mereka harus memiliki kreativitas. Begitupun kolaborasi, citizenship, critical thinking, karakter, education, dan komunikasi. Ini semua diharapkan nanti mereka bisa menempati posisi-posisi penting di masyarakat. Jadi ketika sudah kembali ke masa masih ada. Ini profesi idaman masa depan menurut versinya Pak Nadiem atau Mas Nadiem atau Pak Menteri. Jadi 5 profesi yang paling diburu versi Nadiem Makarim. Yang pertama sebagai analis. Analis adalah profesi yang tugas kerjanya menerjemahkan angka-angka menjadi laporan yang dapat dengan mudah dimengerti oleh orang awam untuk kebutuhan pengambilan keputusan. Jadi ini pekerjaan yang nanti akan diburu, gitu ya, pekerjaan idaman para peserta didik nanti ketika mereka sudah bekerja adalah yang pertama bisa menjadi analis. Kemudian pekerjaan yang kedua bisa software engineering, software engineer. Jadi ahli software. Bill Gates itu orang terkaya di dunia, itu bisnisnya hanya bisnis software, dan itu bisnis yang paling menjanjikan. Contoh misalnya bisnis software ini itu ketika kita mau masuk atau keluar tol itu menggunakan kartu sekarang, dan yang digunakannya itu adalah aplikasi, itulah softwarenya, sehingga yang mendapat keuntungan besar itu adalah pembuat aplikasinya. Makanya bagaimana anak-anak itu diajarin gitu ya, dasar-dasar bagaimana menghasilkan sebuah aplikasi itu perlu diperkenalkan dari mulai sekolah dasar juga harus sudah mulai diperkenalkan. Yang sekarang sedang rame itu ya misalnya softwarenya atau aplikasi untuk
Pertamina BBM. Orang ada yang berhitung kalau satu orang sehari belanja 1 kali mengisi bensin gitu ya, itu kan biaya adminnya 1.000. Jadi kalau ada 200 juta orang Indonesia yang mengisi BBM setiap hari kali 1.000, ya walaupun kelihatannya 1.000 gitu ya, tapi ketika dikalikan dengan 200 juta itu nilainya sudah sangat lumayan kan, jadi orang kaya dunia nanti ahli software. Ini yang sedang rame gitu ya, sehingga nanti anak-anak itu sudah mulai diperkenalkan, itu ya, diperkenalkan dengan pekerjaan-pekerjaan ini agar mereka nanti tidak kalah bersaing gitu ya. Jangan malah mainan saja dengan HP-nya, sehingga bagaimana dengan HP-nya itu mereka bisa mengembangkan aplikasi-aplikasi. Mungkin dimulai dari mengembangkan permainan-permainan atau mengembangkan hal-hal yang baru, yang penting bisa berkreasi, tidak hanya menjadi mengkonsumsi atau konsumtif, tapi bagaimana bisa menjadi produsen yang produktif gitu ya, menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat, antara lain menghasilkan software, karena nanti pekerjaan software engineer ini yang akan menjadi idaman. Kemudian juga sebagai researcher, peneliti ya, ini peneliti juga penting gitu ya, untuk mengkaji berbagai permasalahan yang ada di masyarakat, sehingga kemampuan meneliti itu juga harus mulai diperkenalkan sejak pendidikan dasar. Bagaimana meneliti, kemudian setelah meneliti juga sebagai desainer. Sebagai desainer gitu ya, mendesain atau ahli merancang dan lain sebagainya, termasuk desain city, tata kota dan lain sebagainya, itu juga yang akan menjadi profesi idaman. Itu juga harus diperkenalkan, itu ya, boleh diperkenalkan dasar-dasarnya kepada peserta didik melalui pendidikan dasar. Dan yang kelima adalah product manager, jadi manajer produksi. Ini juga nanti akan menjadi profesi idaman, sehingga bagaimana manajer produksi ini bisa memproduksi produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi kenapa? Karena sekarang itu banyak sekali produk-produk dari suatu pabrik misalnya yang tidak sesuai, tidak dipakai oleh masyarakat, akhirnya bertumpuk. Dan ketika tidak digunakan gitu ya, itu akan merugikan lembaga atau kalau pabrik ya merugikan pabrik. Sehingga bagaimana bisa tadi ya, dari mulai desainer, kemudian produksinya yang bagus, sehingga setiap yang diproduk itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan laku di masyarakat. Ini profesi idaman yang harus diperkenalkan ya, saya katakan tidak harus diajarkan, tapi harus mulai diperkenalkan dari mulai pendidikan dasar, dari mulai madrasah ibtidaiyah. Mungkin nanti kalau diajarkannya mungkin nanti pada level SMA, SMK, atau nanti di level S1. Di SMK mungkin sudah dimulai diajarkan, sudah mulai diarahkan gitu ya. Ya mungkin levelnya berbeda dengan level S1. Tapi mulai S1 gitu ya, sudah mulai mereka harus sudah menguasai dan sudah menjadi ahli, baik ahli analis, ahli engineer, ahli research, ahli desainer, maupun menjadi ahli product manager. Di samping profesi atau 5 profesi masa depan yang harus diperhatikan gitu ya, yang harus diperhatikan, juga harus memperhatikan muatan nilai Pancasila. Jadi ini ditegaskan kembali di dalam kurikulum sekarang. Kenapa muatan kurikulum Pancasila sekarang harus diperhatikan dan ditegaskan kembali? Karena sekarang tidak ada P4. Kalau dulu kan ada P4 ya, apa P4? Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Apa aja Pancasilaan?
penatarannya. Iya. Penataran pendidikan Pancasila dan keluarga. Jadi dulu sempat ada P4 ya, sehingga siswa-siswa itu biasanya begitu masuk masa orientasi itu dilakukan penataran P4, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Nah, karena sekarang itu tidak ada P4, kemudian Pancasila diramaikan kembali. Bagaimana caranya agar anak-anak itu bisa menyerap dan mengamalkan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila? Maka masuklah khusus muatan nilai Pancasila itu dalam kurikulum, tidak hanya dalam pendidikan moral Pancasila atau pendidikan kewarganegaraan, tapi masuk itu ya secara integral, secara langsung dalam muatan kurikulum, muatan nilai Pancasila dalam kurikulum. Kenapa ini penting? Sebab menurut Brasson antara lain pedomannya bahwa pembudayaan Pancasila diperlukan mengingat dalam kebudayaan Indonesia ada ratusan bahkan ribuan nilai budaya lokal yang tersebar pada suku-suku di seluruh tanah air. Artinya bagaimana di dalam pembelajaran itu anak diajarkan saling menghormati, saling menghargai, toleransi dan lain sebagainya. Ini langsung masuk sebagai muatan nilai Pancasila. Ya, sehingga nanti mudah-mudahan nanti anak bisa saling menghormati, saling menghargai, toleran dan lain sebagainya yang sekarang malah diributkan oleh masyarakat. Ya, dinilai Pancasila ini belum dicermati, dinilai Pancasila ini belum dihayati. Sehingga bagaimana agar muatan nilai Pancasila itu masuk di dalam kurikulum, di dalam setiap pembelajaran apapun atau di dalam proyek apapun yang dilakukan oleh guru bersama peserta didik. Sampai sini dulu, ada pertanyaan silakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Agar tidak ngantuk lah, nanti ya. Kalau tidak saya lanjutkan dulu ya, nanti sesi tanya jawab diakhirkan. Nah, untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan memasukkan nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum tadi, seperti yang tadi juga saya singgung bahwa sekarang kita kembali kepada prinsip yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, cuman sekarang disebut dengan prinsip pendidikan nilai-nilai Pancasila. Jadi untuk memasukkan nilai-nilai Pancasila di dalam kurikulum dan pembelajaran, maka para guru diharapkan memahami prinsip dan menerapkan prinsip pendidikan nilai-nilai Pancasila yang sebenarnya dulu sudah kita terapkan, yakni ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso tuturi handayani. Apa artinya itu? Ayo. Mendorong dari belakang, Di depan mengajak dari ingar sosuk tulodo, ngadupak, di depan menjadi teladan, di tengah membangun prakarsa, karso itu prakarsa ya, atau mengayomi. Kemudian tuturi handayani, motivasi, mendorong, di belakang menjadi pendorong atau menjadi motivasi. Cuman masalah
penerapan ini sampai sekarang di dalam logo Kementerian Pendidikan itu hanya ada satu saja di dalam emblem siswa itu, atau di dalam baju Bapak Ibu guru, baju yang dipakai upacara. Itu yang ditulis hanya Tuturi Handayani. Ya, coba nanti saudara tanya kalau ada guru yang pakai baju itu, Bu, kenapa tidak tiga-tiganya gitu ya ditulis? Penuh jadi penuh. Jadi yang ditulis itu hanya Tuturi Handayani, tidak tiga-tiganya. Makanya ya guru-guru itu di belakang aja gitu ya. Tidak berani tampil ke depan. Tidak berani tampil Ingarso Sungtulodo. Karena yang ditulisnya hanya Tuturi Handayani. Harusnya tiga-tiganya itu ya, jadi di baju batik, di emblem gitu. Tiga-tiganya ditulis Ingarso Sungtulodo, Ingmadio Mangunkarso, Tuturi Handayani. Kalau saya malah nambah satu lagi, Ing Tresno Jalaran Somo Kulino. Dilarang Gitu ya. Iya, karena kan antara guru dengan peserta didik juga harus saling mencintai. Nah, kemudian kita juga di dalam pembelajaran harus menekankan kembali atau menggiatkan kembali apa yang tadi dikatakan budaya timur yang sudah hampir punah untuk membentuk watak. Jadi bagaimana caranya di dalam pembelajaran itu menerapkan budaya silih asa, silih asuh dan silih asih dan silih asuh, atau yang disebut dengan budaya gotong royong. Ini bagaimana dihidupkan kembali melalui pembelajaran berbasis proyek. Jadi sebenarnya bukan hal yang baru, gitu ya, bukan hal yang baru, karena ini sudah yang pertama sudah lama, sudah sejak awal kemerdekaan Ki Hajar Dewantara ini sejak Menteri Pendidikan yang pertama sudah mengemukakan ini, termasuk budaya timur juga gitu. Tapi sempat kita lupakan. Kenapa ini dihidupkan kembali gitu ya, kenapa prinsip ini yang dimunculkan kembali? Karena ada sekolah-sekolah di luar negeri yang berhasil melakukan pendidikannya dengan baik gitu, yang tampil dalam level dunia, ternyata di dalam kurikulumnya justru memasukkan ini, memasukkan prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara dan juga mengamalkan budaya timur ini. Mana negara yang terkenal pendidikannya, yang bagus pendidikannya? Finlandia. Finlandia itu menerapkan ini, makanya ketika orang-orang Indonesia studi banding ke sana, oh ternyata yang diterapkan di sini adalah milik kita. Makanya ketika kembali ya rekomendasinya adalah bagaimana kita kembali menerapkan apa yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara dan apa yang menjadi budaya ketimuran ini diterapkan kembali, gitu ya, diterapkan kembali di dalam pembelajaran yang harus diterapkan kembali di dalam pembelajaran yang dipandu oleh Bapak dan Ibu, yang pembelajarannya berbasis proyek atau berbasis problem. Itu juga sudah di dalam kurikulum 2013. Kemudian ini gambaran saja ya untuk keseimbangan, ini keseimbangan sikap, keterampilan dan pengetahuan untuk mengembangkan soft skill dan hard skill. Jadi intinya dari gambaran ini, untuk level sekolah dasar atau untuk level madrasah ibtidaiyah itu yang harus banyak diperhatikan di dalam pembelajaran adalah ini yang ketiga, attitude, karakter atau sikap. Jadi jangan terlalu banyak memperhatikan knowledge atau pengetahuan gitu ya, karena untuk level sekolah dasar itu adalah pembentukan kepribadian, sehingga di dalam pembelajaran merdeka nanti atau di dalam implementasi kurikulum merdeka, maka saudara harus lebih banyak memperhatikan perubahan sikap peserta didik. Jadi tadi betul yang dikemukakan oleh Pak siapa tadi? Pak Mahmud.
Satu orang. Makbul, ya Pak Makbul. Ini dikemukakan tadi KKM tetap ada, tapi di dalam kelulusan memperhatikan sikap. Jadi itu karena memang sikap itu merupakan hal yang paling mendasar dan yang paling penting untuk level pendidikan dasar, dan semakin tinggi sikap itu semakin rendah porsinya. Itu ya, semakin rendah porsinya semakin berkurang. Bahkan ketika misalnya di perguruan tinggi ini yang lebih ditekankan adalah knowledge dan keterampilannya. Sikap harus sudah terbentuk pada saat pendidikan dasar dan pendidikan menengah, atau bahkan pada saat pendidikan dasar ya. Pada pendidikan dasar itu adalah SD SMP. Ini pembentukan sikap itu di sini. Sehingga nanti di dalam kurikulum manapun yang digunakan gitu ya, apalagi kalau sudah mencoba mengimplementasikan kurikulum Merdeka, sikaplah yang harus lebih, perubahan sikaplah yang harus lebih diperhatikan atau yang harus mendapat porsi tinggi. Sehingga dengan alasan sikap ini pula saudara bisa meluluskan peserta didik walaupun mungkin KKM-nya masih kurang, tapi misalnya sikapnya bagus atau sikapnya positif gitu ya. Ini berdasarkan teori yang tentang keseimbangan sikap, keterampilan dan pengetahuan, termasuk di dalam penyebutannya. Kalau dulu penyebutan penjabaran KKO itu kan pengetahuan, keterampilan dan sikap. Maka sekarang ditegaskan gitu ya, dari mulai penyebutannya juga sikap, keterampilan dan pengetahuan. Kalau di dalam kurikulum 13 dulu ada yang disebut dengan kompetensi inti. Kompetensi inti 1 dari mulai kompetensi spiritual dulu. Kompetensi spiritual, kemudian kompetensi sosial, kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan. Atau ada yang kompetensi keterampilan dulu kemudian kompetensi pengetahuan. Tapi sekarang di kurikulum Merdeka ini ditegaskan kembali urutannya dari mulai sikap dulu. Gitu, jadi sikap dulu, apalagi untuk sekolah dasar dan sekolah menengah yang porsi sikapnya memiliki porsi yang sangat tinggi. Silakan sampai sini, ada yang mau bertanya atau ada yang mau cerita, silakan Pak Mabud dulu. Konsentrasi guru ataupun semua lembaga pendidikan, bahkan mungkin dengan orang tua, itu lebih justru masuk ke pengetahuan. Bahkan kita kasus kemarin ada satu orang tua yang saya tidak sebutkan namanya, satu orang tua yang hanya mendapatkan predikat B dari seluruh 13 mata pelajaran, dan itu dipermasalahkan. Yang lainnya A. Jadi benar-benar fokus melihat pengetahuan, puas dengan pengetahuan yang begitu tinggi. Kemarin itu kalau nggak salah di keterampilan B, tapi hanya satu. Jadi hal ini tidak berbanding lurus dengan ini mungkin dari kenyataan tujuan pendidikan, ya, pendidikan nasional atau yang seharusnya dikejar di level sekolah. Sehingga dan saya yakin juga semua guru lebih fokus terhadap pengetahuan. Semua guru baik di sekolah kita ataupun di sekolah yang lainnya, karena memang itu yang bisa dievaluasi, itu yang mudah diukur. Sehingga untuk skill dan attitude sampai saat ini dengan berbagai macam rubrik-rubrik yang ada, itu kita dalam teknis di lapangan kesulitan untuk mengakurasikan nilai itu. Beda dengan nilai pengetahuan yang mudah sekali dihitung, ada ukuran-ukurannya. Sehingga yang mungkin ini jadi permasalahan lembaga pendidikan dimanapun sebenarnya, karena
lebih mudah menilai pengetahuan ketimbang membuat penilaian untuk skill dan attitude. Sehingga kadang-kadang attitude itu walaupun sudah ada rubrik penilaian antar teman, penilaian apalagi gitu ya, berbagai macam penilaian sikap. Padahal ternyata porsi sikap itu lebih besar, sangat besar dibanding yang lain. Tetapi orang tua Pak, orang tua yang justru menuntut nilai pengetahuan yang lebih besar. Apalagi kemarin PPDB juga, kita kalau tahun ini ya, karena mah sudah digabungkan pengetahuan dengan keterampilan. Tapi tahun-tahun sebelumnya keterampilan itu tidak diakomodir, tidak dimasukkan ke dalam penerimaan. Tahun ini juga pendidikan. Tahun ini sama. Jadi hanya pengetahuan. Nah ini kayaknya nggak match ya, keinginan tujuan pendidikan nasional dengan kenyataan. Bahkan mungkin sekarang di RA atau playbook juga tuntutannya sudah ke pengetahuan. Anak sudah bisa baca, anak sudah bisa nulis. Keinginan itu kayaknya ada yang distorsi atau apa ya, tidak melenceng gitu, karena tuntutan. Nah kalau kita tadi Bapak diungkapkan di awal, kita harus mengakomodir tuntutan masyarakat. Nah ini yang kita bingung. Kalau tuntutan masyarakat menginginkan nilai akademik dalam tanda kutip pengetahuan itu yang bagus, maka kita tidak bisa, sampai kapanpun kita tidak akan bisa mengejar soft skill dan hard skill. Jadi ya sekolah dasar akan terbalik, jadi yang attitude di yang kecil, knowledge yang besar. Mungkin ini jalan keluar ini bagaimana, terus bagaimana cara menguatkan orang tua agar orang tua menyadari bahwa attitude itu di sekolah dasar itu benar-benar fondasi awal. Jadi harus ada kerjasama yang baik antara sekolah atau madrasah dengan orang tua dan masyarakat, sehingga ada political will bersama. Itu ada political will bersama untuk menyepakati bahwa misalnya untuk pengetahuan ya di sekolah ini tidak menjadi hal yang utama, itu dijelaskan aja bersama. Tapi kita akan membangun karakter, akan membangun sikap. Jadi disosialisasikan dan didiskusikan. Mungkin di awal tahun ajaran disepakati, gitu, sehingga tidak ada tuntutan atau tidak saling menyalahkan. Dan sekolah harus mampu meyakinkan orang tua, itu harus mampu meyakinkan orang tua bahwa sebenarnya bukan hanya sekarang, dari dulu juga gitu ya, keberhasilan itu tidak bertumpu pada pengetahuan. Misalnya pihak sekolah bisa memberikan contoh bahwa yang menjadi anggota DPR itu juga tidak semuanya yang ranking 5 besar. Bahkan tidak sedikit yang di sekolahnya ranking malah jadi pengangguran, kan begitu ya. Nah karena ketika sudah di masyarakat, ternyata ini kembali yang dulu kita bicarakan, ternyata yang berbicara bukan otak kiri. Nah, jadi dulu pernah kita bahas panjang lebar masalah otak kiri dan otak kanan gitu ya. Jadi ini dasarnya juga adalah yang harus dibangun otak kanannya. Ternyata yang berhasil di masyarakat itu bukan yang rankingnya bagus-bagus juga, karena dibutuhkan kemampuan untuk bekerja sama, dibutuhkan kemampuan untuk pendekatan, dibutuhkan kemampuan simpati, dibutuhkan kemampuan empati dan lain sebagainya. Itu bukan bagian dari pengetahuan, gitu ya. Dibutuhkan kejujuran, dibutuhkan disiplin, itu semua bagian dari attitude atau karakter atau sikap. Ini yang harus disepakati bersama orang tua, sehingga kita tidak disalahkan gitu ya, ketika misalnya anak-anak mendapatkan nilainya yang tidak terlalu bagus tapi sikapnya bagus.
Tapi di sisi lain juga pada saat menentukan nilai akhir, jangan terlalu berfokus pada penilaian pengetahuan. Artinya di dalam memberikan nilai itu, gitu ya, mungkin ada nilai itu kan ada bagian-bagian. Nilai pengetahuannya berapa, sehingga yang nilai-nilai itu tidak dipisah, gitu ya, tidak dipisah nilai pengetahuan ada pada pendidikan agama berapa, gitu ya, angkanya. Kemudian pendidikan moral Pancasila berapa, kemudian untuk sikap dan keterampilan misalnya ada baik, kemudian kurang. Sebenarnya itu tidak boleh dipisah-pisah begitu, gitu ya. Jadi di dalam nilai pendidikan agama atau nilai pendidikan Pancasila yang 7 itu sudah mengandung aspek sikap, aspek keterampilan, dan aspek pengetahuan secara utuh. Sehingga di sini apa yang disebut dengan kemerdekaan guru, itu ya, kebebasan guru di dalam memberikan nilai akhir kepada peserta didik. Jadi guru boleh misalnya tidak meluluskan siswa kalau perlu ya, tapi ini dalam keadaan mendesak. Sebab kalau dalam kurikulum 2013 tidak boleh ada yang tidak lulus dan tidak boleh ada yang tidak naik kelas. Tapi dalam keadaan mendesak, kalau memang sikapnya tidak mendukung walaupun dia pinter, itu sebenarnya guru memiliki hak prerogatif untuk menahan siswa tersebut sampai terbentuk sikapnya. Itu sebaliknya juga begitu, gitu ya. Ketika sikapnya sudah terbentuk, kemudian pengetahuannya masih di bawah, maka guru harus memberikan remedial teaching sampai anak itu betul-betul bisa sejajar dengan anak-anak yang lain. Jadi disinilah peran sikap ya, peran sikap dan keterampilan, sehingga menyatu, utuh, terintegrasi dalam apa yang disebut dengan nilai. Jadi nilai itu jangan hanya menggambarkan aspek pengetahuan, bahkan gitu ya, nilai itu juga harus bisa meramalkan. Jadi dari nilai yang Bapak Ibu berikan itu yang paling bagus itu kalau juga sudah masuk unsur meramalkan, itu yang meramalkan bagaimana tentang keberhasilan anak ini nanti di masa depan. Jadi jangan sampai nanti Bapak memberikan nilai kecil, gitu ya, terus nanti sudah 10 tahun kemudian dia diangkat menjadi bupati, gitu ya, atau apa, berarti Bapak salah dalam memberikan nilai terhadap anak itu waktu itu, gitu ya, tidak bisa memperkirakan bagaimana perjalanan anak berikutnya. Dan ini harus dari aspek sikap. Jadi guru itu harus bisa melihat, oh kalau anak ini disiplin, gitu ya, maka nanti akan sukses, gitu ya, akan menjadi orang yang sukses. Anak ini jujur, gitu ya, walaupun kurang pinter, tapi ini akan menjadi orang yang sukses di depan. Makanya nilai misalnya ada sedikit dinaikkan oleh guru. Itu hak, bukan mengkatrol ya, bukan mengkatrol, tapi memasukkan unsur sikap atau unsur karakter di dalam sebuah penilaian. Itu ya. Kemudian yang berikutnya, gitu ya, keberhasilan masyarakat ternyata tadi tidak hanya diwarnai oleh otak kiri, kemampuan otak kiri, tapi juga kemampuan otak kanan. Jadi ini dulu pernah dibicarakan bahwa di dalam pembelajaran merdeka pun Bapak dan Ibu harus lebih berfokus pada pengembangan otak kanan, yakni masalah kreativitas terutama, daripada pengembangan otak kiri. Itu saya tegaskan kembali yang dulu itu ya, waktu in-house training 2 atau 3 tahun yang lalu sudah kita kaji. Mudah-mudahan masih ingat ya. Kalau lupa, itu videonya masih ada di YouTube saya. Jadi Bapak dan Ibu silakan bernostalgia, masuk ke YouTube saya, kita dilihat lagi, itu videonya masih ada. Atau mungkin bahkan Pak Willy nyimpan videonya ya. Silakan nanti tinggal diputar lagi, didiskusikan kembali. Karena sebenarnya intinya itu, intinya bagaimana berubah dari pembentukan otak kiri ke pembentukan otak kanan. Harus dimulai dari guru yang kreatif untuk menghasilkan siswa-siswa yang kreatif. Kan dulu sudah saya tegaskan ya. Silakan tadi satu lagi. Pada
misalnya tidak memasukkan atau misalnya tadi kata Bapak digabungkan, tinggi itu acara kayak kemis ada acara mana kulinernya lebih yang nggak satu nggak dua nggak dipakai sama sekali. Jadi ayam mana sehingga itu jadi ayam ukuran mana bisa ketika maksimal ini terutama kalau kebetulan saya memegang PAI, ketika PAI itu kalau kami memang pastilah tidak hanya kopi break itu bukan tadi nus kopi break di pelajaran itu pelajaran yang lain seperti apa. Nah, itu jadi paradigma seperti sini juga loba istirahat jadi tak masuk ke orang dari pihak wewenang atasnya juga gitu yang membentuk kami ini penilaiannya itu seperti apa? Iya, harus sedikit berubah ya. Jadi sebenarnya apa yang tadi dikemukakan itu bisa selesai apabila Bapak dan Ibu guru tidak pelit dalam memberikan nilai. Tidak pelit kepada siswa-siswa yang berkarakter gitu ya. Jadi kepada siswa-siswa yang berkarakternya baik, jangan terlalu pelit memberikan nilai. Itu selesai sudah kan. Jadi masyarakat mengharap anak-anak nilai raportnya tinggi-tinggi kan gitu ya. Ya kita penilaiannya berbasis karakter. Jadi untuk anak-anak yang karakternya bagus gitu ya, ya jangan terlalu pelit dalam memberikan nilai, kan selesai. Tapi untuk karakternya yang kurang bagus, tetap harus menjadi fokus perhatian agar anak ini memiliki karakter yang baik. Itu ya. Jadi jangan terlalu pelit dalam memberikan penilaian terhadap terutama terhadap intelektualitas atau terhadap pengetahuan terhadap anak-anak atau peserta didik yang memiliki sikap dan karakter baik. Lantas bagaimana caranya? Bagaimana caranya agar tidak ada kesan mengkatrol? Soal-soal atau instrumen penilaiannya jangan menggunakan instrumen yang sudah jelas kunci jawabannya, gitu ya. Jadi misalnya begini, kalau Bapak dan Ibu menggunakan instrumen yang sudah jelas kunci jawabannya, apalagi benar salah, gitu ya, atau pilihan ganda A, B, C, D sudah jelas kunci jawabannya, maka dimungkinkan ada siswa-siswa yang mendapatkan nilai rendah bahkan mungkin 0. Itu ya, misalnya taruhlah benar salah memilih 10 nomor, itu mungkin ada siswa yang salah semuanya. Atau ABC gitu ya, kemudian sudah ada kunci jawabannya. Itu juga memungkinkan siswa mendapatkan nilai-nilai rendah karena kita terpaku pada aturan itu, aturan kunci jawaban. Itu ya, aturan kunci jawaban, sehingga tidak boleh misalnya memberikan nilai benar kepada siswa yang tidak sesuai dengan kunci jawaban. Jadi sebenarnya masalahnya tadi kita terikat oleh kunci jawaban. Maka bagaimana caranya guru-guru itu mengembangkan instrumen atau alat-alat penilaian yang tidak ada kunci jawabannya yang pasti, sehingga memungkinkan setiap siswa atau memungkinkan setiap jawaban peserta didik itu diberikan nilai yang baik. Paham? Jadi bagaimana caranya coba? Sehingga membuat soal itu bukan soal yang memang hanya terpaku pada misalnya materi yang sudah jelas, tetapi bisa jadi juga dari pengalaman siswa. Misalnya contohnya kayak gini, berkaitan dengan urban. Jadi ada soal yang berkaitan dengan urban, tetapi bukan soal pengetahuan, tetapi soal bisa jadi soal siswanya, atau misalnya ya pengetahuan yang diketahui oleh siswa ketika mereka mempraktekkan itu. Iya, jadi itu sudah bisa. Jadi mulai pembelajarannya berbasis project, gitu ya. Jangan pembelajaran dikte, pembelajaran ceramah, kemudian yang dinilai
adalah daya tangkap siswa terhadap yang diceramahkan, kemudian pembelajaran melalui dikte yang dinilai adalah bagaimana siswa bisa mampu mendengar apa yang dan menulis apa yang didiktekan, dan begitu. Ubah pembelajaran ke project gitu ya, sehingga penilaiannya juga bisa berbasis proses dan instrumennya, itu ya, instrumennya tidak mencantumkan kunci jawaban yang satu-satunya yang benar. Artinya dimungkinkan seluruh jawaban siswa itu bisa benar dan bisa diberikan nilai, sehingga dengan cara seperti ini maka tidak menutup kemungkinan semua siswa akan mendapatkan nilai yang tinggi. Itu ya, tidak ada siswa yang tidak lulus atau tidak ada siswa yang mendapatkan nilai rendah. Sebab dengan ikut saja gitu ya, kalau Bapak dan Ibu menggunakan model pembelajaran berbasis proyek yang sekarang digalakan di dalam kurikulum 13, penilaiannya melalui asesmen. Itu ya, asesmen sikap, artinya diamati pada siswa pada saat siswa mengikuti proyek itu. Siswa yang cuma ikut-ikutan saja juga itu sudah mendapat nilai. Sampai sini bisa dipahami? Jadi pembelajaran yang pertama, pembelajarannya yang harus diubah ya, dengan pembelajaran berbasis proyek yang bisa mengaktifkan seluruh siswa di dalam pembelajaran itu. Kemudian penilaiannya menggunakan asesmen berbasis karakter. Artinya bagaimana keaktifan dan kreativitas siswa serta keterlibatannya di dalam proyek yang dibuat oleh Bapak dan Ibu. Nanti didiskusikan atau ditanyakan lagi ya kalau kurang paham. Ini jamnya 10.34, mau istirahat dulu atau bagaimana Pak Willy? Mau break dulu barang 10 menit atau kita lanjut? Saya menghargai pinggang Bapak dan Ibu ya. Kita harus sayang kalau pinggang sampai sakit. Jadi silakan mau minum dulu, mau apa dulu, bebas dulu sekitar 10 menit ya. 10 menit, kita nanti mulai jam 10.45. Iya. 10.45 di jam itu ya. Artinya tidak usah jauh-jauh kemana-mana. Silakan kalau yang mau ke kamar mandi, yang kemana dipersilakan. Yang mau minum, saya kira 10 menit cukup. 2 gram saya beli. Tinggal silakan digerak-gerakan sendiri. Bahkan kalau ada, silakan ada yang memimpinnya ini untuk menggerak-gerakan pinggang. Selamat Pak Bapak. Terima kasih Pak Romo. Mangga Bapak Ibu bisa rehat sejenak 10 menit, nanti jam 10.45 kita mulai kembali. Harga emas turun deh. Kurang. Mas 2 poin nggak turun 20, hampir 30.000 turun. Saya mau isi salapan, kalau jadi hiji 7. Saya 10 gram. Saya sama 5 juta. 10 juta. Jadi kemarin salapan gram 8 gig dari Bikon ya yang 8 hiji 25 nya nih sokna turun 20.000. pagi di sama kali itu panen aja. Iya Pak, April butuh nak. Iya nah. Oh, kan lagi itu aja. Kami dalapan Murah tapi setengah Harga emas nah ini turun Pak. Harga jual kan itu dalapan sampai tinggal turun Pak, bisa. bisa Kerkorban kan kerkor. gua cuma dalapan Pak. Enak kan harganya dalapan kilo. harga non. Harga jual. Mama 10 gram saya dalapan. Orang kamar ya tuh. Naik 200. Yo yang nunggu jual 2 gram 2 juta. Juga jual. Gitu juga berapa nih? Berapa? Kusnya mereka tawar sedih setengah. Kita berapa? Mendalapan tas nafas. Dalapan kilo. Mas, Oh, dalapan kilo. harga emas. Harga logam mulia. Oh, ini mah di Pegadaian.
lebih murah. Antam hari ini. Antam hari ini lihat simulasi buyback. Harga emas akan naik lagi besoknya tuh di Antam. Terus nyungsep. Terus nyungsep Pak. Saat mentok di 800 mah terus. Tinggal 800 naik deui. Urang mah pabutuh-butuh we, sanu butuh urang sok. Ya soalnya ya keur mendesak kebutuhanna ya. Iya sok Pak. Mau PS. Bijakeun sia ka Pak Bambang. Teu mau yang main PS di dieu. Saya mau PS nak ada yang jago Pak. Kesiswaan tidak disiplin. PS teh naon? Pembina siswa. Pembinaan siswa. Harga naon teh harga Antam hari ini? 8 tilu. Iya, kamper. Simulasi buyback. Beli nun, mah 15.000 si loba. Daunnya. Kebau. Oh, kita bangun dari camping. Soalnya di itu kan tutupin. Misalnya kita Simulasi. Cok yang juta setengah kan dia? Mau dijual, penting di Jepangan tapi Udah gak bang isu. dulu. dalam pada Baik. iya Pak kan jual Antam dengan 8 tilu itu saya dapat. Tapi can potong pajak. Jadi mending kayak untungnya. PPH Udah kalau ngejual ke sana kena pajak lagi. Mana Pak dengan harga jualnya mana Pak? Iya. Anak tak kasihan masukan anggaran tak Cuma apa tuh anggaran anggaran Anda ya mah. Berapa anggaran yang dimiliki oleh simulasi buyback tanya tak perubahan untuk turun 3.000, perubahan terakhir 13 Juli 2022. masa eta masa pas udah lebaran turun anjlok nama 20.000 Sekiranya batus nanya orang harga. Iya, Maret nah semuanya Maret tak. seperti itu buyback Oh iya, Ha. itu bapak nggak kasih kan 2 gram Ini tadi asisten encan. Yui. sarapan besar salapan Iya lain bebek. berarti keluna salapan ada yang 12 kurang 5 berapa? Jika genap cek kurang. Oh iya, betul-betul perkiraan orang. Tapi iya pada